Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari judul yang sudah saya kritik atau critical journal review. Pada bagian ini merupakan jurnal yang saya review dan bagian ini merupakan hasil dari critical journal tersebut. Untuk bagian yang berwarna kuning merupakan kutipan-kutipan yang saya cantumkan pada hasil critical journal review. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah, dosen pengampu Ibu Indah Pratiwi, SPD MPD. Berikut jurnal yang sudah saya review dengan judul Identifikasi Permasalahan Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas 3 SDN Bulu 3 Soca. Jurnal ini saya ambil dari jurnal Pendidikan MIPA dengan volume 10 nomor 1 halaman 23 sampai 29 dengan tahun terbit 2020, penulis Cerli Anna Sapira, Agung Setiawan, Tias Miarni Citrawati. Adapun reviewernya yaitu saya sendiri, Bahani Permata Harahap. Tanggal reviewer 1 Desember 2021. Latar belakang dari jurnal ini, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara langsung, serta mempelajari segala sesuatu yang ada pada alam semesta. IPA berisi sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep, serta proses penemuan dan memiliki sikap ilmiah. Pada dasarnya, pembelajaran IPA juga dapat digunakan sebagai sebuah pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 SDN Bulu 3 Soca dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru. Permasalahan yang diambil, pembelajaran IPA secara bermakna mampu mengaktifkan siswa dalam penguasaan konsep dan mampu menerapkan ilmunya pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka pengaruh guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu menyajikan sebuah pembelajaran yang juga melibatkan siswa secara langsung. Namun dalam kenyataannya, ketika proses pembelajaran IPA berlangsung, banyak pembelajaran yang dilakukan secara konvensional, di mana pembelajaran berpusat pada guru dan berjalan satu arah tanpa melibatkan siswa secara langsung, yang dapat mengakibatkan pembelajaran secara pasif. Objek penelitiannya yaitu SDN Bulu 3 Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Madura. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 3 SDN Bulu 3 Soca yang terdiri dari 30 siswa. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, di mana penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan segala sesuatu secara terstruktur, faktual, serta secara akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki. Setelah melakukan penelitian, hasil penelitiannya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SDN Bulu 3 Soca, ada beberapa data yang terkumpul dari instrumen wawancara, lembar observasi, dan tes hasil belajar atau kognitif, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil wawancara, guru kelas 3 SDN Bulu 3 Soca yang telah dilakukan, ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA, guru hanya menggunakan pembelajaran yang konvensional, sehingga siswa sulit memahami materi yang telah disampaikan guru, minimnya penggunaan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran. Hal tersebut yang menyebabkan hasil pembelajaran IPA siswa kurang memenuhi nilai KKM. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada kelas 3 SDN Bulu 3 Soca, yaitu ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru hanya menggunakan pembelajaran konvensional seperti metode ceramah. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil belajar siswa kelas 3 di SDN Bulu 3 Soca
yang berjumlah 30 siswa dengan 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan menyatakan bahwa persentase hasil belajar IPA yaitu 17% dengan keterangan hanya terdapat 5 siswa yang lulus dengan keterangan 3 anak yang memiliki nilai di atas KKM dan 2 anak dengan nilai pas KKM. Selebihnya berada di bawah KKM yang berjumlah 25 siswa. Hal tersebut menunjukkan hasil belajar IPA sangat rendah. Kemudian adapun kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, dalam penelitian ini adalah rinci. Dalam melakukan tahapan penelitian, hal ini menguatkan hasil penelitian. Yang kedua, data yang disajikan tidak hanya berupa paragraf, melainkan ada tabel juga yang dapat membantu pembaca melihat data dengan fokus. Kemudian, kelemahan dalam penelitian ini yaitu pada bagian abstrak hanya menggunakan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ini akan mengurangi rasa ketertarikan pembaca di luar negara Indonesia. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan dengan skala terbatas. Ada kemungkinan hasilnya berubah jika diterapkan di kelas 1, 2, 4, 5, dan 6. Sekian hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.